Halo teman-teman, di topik kali ini kita akan membahas tentang RAG atau Retrieval Augmented Generation. Tidak diragukan lagi bahwa model itu sangat pintar teman-teman. Mereka dilatih dengan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar dataset sehingga mereka sangat pintar. Problemnya adalah bagaimana jika informasi yang kita butuhkan tidak termasuk dalam dataset yang telah dilatihkan ke dalam model. Contohnya adalah data internal atau data informasi bisnis yang kita miliki. Nah, RAG ada untuk menjawab masalah ini. Dengan RAG, kita bisa mengambil informasi di luar yang telah dilatihkan oleh dataset, sehingga nanti akan menjadi konteks tambahan untuk model yang kita gunakan. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait RAG, ada dua komponen penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah vector database, di mana vector database ini akan digunakan untuk menyimpan data vektor dari informasi bisnis yang kita miliki. Beberapa contoh vektor database adalah Kidran dan Pincon. Nanti kita akan menggunakan Kidran untuk membuat chatbot dengan teknik RAG. Yang kedua adalah function calling atau tools. Ini merupakan kemampuan model untuk memanggil fungsi eksternal. Dalam kasus RAG, ini akan digunakan untuk memanggil informasi yang ada dalam database. Terdapat dua inti dari penggunaan RAG. Yang pertama adalah pengambilan informasi, di mana kalau teman-teman lihat di sini, ini merupakan informasi perusahaan atau bisnis kita, di mana akan diubah menjadi vektor data dengan proses embedding, dan akan disimpan di dalam vektor database. Lalu yang kedua adalah menghasilkan respon, di mana saat user melakukan prompting atau menanyakan sesuatu kepada model, pertanyaan atau prompting tersebut akan diubah menjadi vektor dengan cara embedding. Lalu menggunakan function calling akan dicari apakah ada data yang relevan di database kita. Kalau misalnya terdapat data yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan user, maka data tersebut akan ditambahkan dan akan diberikan kepada model kita. Barulah dari sana model memberikan respon kepada user. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat chatbot dengan mengimplementasikan RAG. Dan hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan setting vector database, di mana kita akan menggunakan Kidran. Teman-teman bisa klik link yang saya sertakan di slide. Nah, kita baru aja masuk ke halaman Kidran. Silahkan teman-teman login seperti biasa. Kalau belum ada account, silahkan register. Lalu, saat teman-teman melakukan registrasi, teman-teman bisa membuat cluster secara gratis di sini. Kita ikuti saja secara default. Kita beri nama chatbot. Lalu kita buat klasternya. Bisa dilihat bahwa klaster sudah dibuat dan kita diberikan sebuah API key. Kita copy curl di sini. Ini merupakan link yang akan kita gunakan untuk mengakses vector database, dan API key ini untuk autentikasi kita dalam mengakses vector database-nya. Silahkan teman-teman simpan, bisa di notes atau dimanapun. Nanti kita akan gunakan ini di NAN. Kalau sudah, teman-teman bisa close saja dan bisa membuka dashboard. Di sini kita diminta untuk memasukkan API key yang tadi kita telah kopikan, kita paste di sini lalu kita apply. Kita akan sedikit membahas tentang Kidran. Pertama kita akan masuk Quick Start. Ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui terkait Kidran. Yang pertama adalah collection, di mana collection ini akan menjadi wadahnya. Dan yang kedua adalah point. Point ini merupakan informasi dari bisnis yang kita miliki. Selanjutnya teman-teman silahkan download data produk yang merupakan sumber dari informasi yang akan digunakan untuk chatbot kita. Teman-teman bisa mengakses melalui link yang sudah saya sertakan juga di slide. Nah, untuk mendownloadnya silahkan klik di sini.
Selanjutnya, kita akan membuat API key dari OpenAI. Silahkan buka link yang ada di slide, lalu teman-teman masuk ke setting, API key, lalu create new secret key. Di sini, teman-teman bebas untuk memberikan nama apapun. Saya akan memberikan nama RAG dengan projectnya default dan create. Oke, API key sudah dibuat. Silahkan copy dan simpan di notes. Jika sudah, teman-teman perlu mendownload n-again, di mana ini merupakan workflow automation. Nanti kita akan bahas secara jelas. Untuk sementara, teman-teman coba scroll ke bagian bawah dan lihat di bagian quick start-nya. Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa untuk menginstal n-again di lokal kita perlu menginstal Node.js. Silahkan teman-teman klik Node.js-nya, lalu teman-teman download berdasarkan OS-nya masing-masing. Nah, setelah teman-teman download dan install Node.js, silahkan balik lagi ke halaman n-again, lalu teman-teman bisa melakukan download project di sini. Selanjutnya, teman-teman silahkan buka terminal dan pastikan teman-teman berada di direktori n-again yang telah teman-teman unzip. Selanjutnya, silahkan ketikkan npx n-again untuk menjalankan aplikasi di lokal kita. Oke, di sini terlihat bahwa aplikasi n-again sudah berjalan di localhost 5678. Kita akan coba buka aplikasinya. Oke teman-teman, dan ini dia aplikasi n-again. Aplikasi ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah alur kerja, di mana teman-teman juga bisa menggunakan otomasi untuk setiap alur kerjanya. Sebelum kita membuat workflow, mari kita bahas apa saja yang ada di n-again ini. Yang pertama, di halaman overview ini kita bisa melihat 3 tab. Yang pertama adalah workflow, di mana di sini teman-teman bisa melihat workflow apa saja yang telah teman-teman buat. Tab kedua adalah kredensial, di mana teman-teman bisa menambahkan setiap kredensial yang digunakan di sini. Jadi teman-teman hanya perlu meng-create sekali saja, sisanya nanti tinggal digunakan ulang. Yang ketiga adalah execution, di mana teman-teman bisa melihat hasil eksekusi dari workflow yang teman-teman buat. Bisa statusnya sukses, ataupun teman-teman bisa melihat error di sini, di mana kita nantinya bisa melihat errornya di sebelah mana. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada template, di mana kalau teman-teman klik nanti akan diarahkan ke link dari n-again, di mana di sana teman-teman bisa belajar dari template orang lain, atau teman-teman bisa juga membeli template dari orang lain. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba menggunakan n-again. Teman-teman silahkan masuk ke bagian credential. Lalu di sini pilih create credential. Di sini teman-teman tinggal masukkan open AI, continue, lalu masukkan API key dari OpenAI yang sebelumnya telah kita buat. Kita coba save. Oke, sudah berhasil juga dites koneksinya. Kita close, lalu kita tambahkan lagi untuk yang Kidran. Sini kita continue. Kita masukkan API key-nya, lalu kita juga masukkan link dari Kidran kita. Kita coba save. Oke, sekarang kita sudah punya 2 kredensial yang sebelumnya kita buat. Sekarang saatnya untuk kita membuat workflow. Masuk ke bagian workflow, lalu create workflow. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengganti nama workflow-nya. Insert Kidran product. Ini digunakan supaya kita tidak kebingungan nanti project apa yang sedang kita kerjakan. Lalu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan sebuah trigger node. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa macam trigger node.
Contohnya adalah on a schedule trigger. Ini tuh digunakan untuk scheduler teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman ingin menjalankan sebuah workflow setiap hari di jam 8. Itu bisa menggunakan scheduler trigger. Nah, untuk saat ini kita akan gunakan saja yang trigger manual. Harapannya nanti ketika kita mengklik tes workflow, maka dia akan menginsertkan data ke dalam collection di database kita. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membaca file CSV yang sebelumnya kita download di PC kita. Kita akan menambahkan satu buah node bernama read file from this. Di sini teman-teman bisa masukkan file directory di mana teman-teman mendownload file produk sebelumnya. Kalau sudah, kita close, lalu kita tes. Di sini terlihat file CSV sudah bisa ditemukan atau dibaca. Kita kembali. Selanjutnya, kita perlu membaca konten yang ada di file CSV. Kita bisa menambahkan node extract from CSV. Di sini kita biarkan default dan kita coba tes. Oke, bisa kita lihat bahwa terdapat 10 data produk yang ada di dalam file CSV. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan melakukan embedding pada informasi produk. Kita tambahkan HTTP request. Oh ya, di sini tadi saya lupa untuk menjelaskan tampilan dari detail node yang kita buat. Di sebelah kiri terdapat input, di mana input ini adalah output dari hasil node sebelumnya. Jadi tadi kan kita sudah melakukan read dari CSV data, lalu kita mengekstrak datanya juga, kita melihat kontennya, dan ini merupakan output dari node sebelumnya, di mana merupakan input untuk node di embedding ini. Di sini teman-teman bisa lihat berbagai jenis tampilan, bisa berbentuk skema, table, ataupun JSON. Ini terserah sih nyamannya teman-teman seperti apa. Nah, dari input ini, nanti ketika kita melakukan tes, maka di sini kita bisa melihat outputnya secara langsung, di mana output ini akan jadi input untuk node selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi untuk men-setting node embedding. Pertama, kita perlu mengubah metodenya menjadi post. Lalu kita akan menambahkan URL seperti ini. Dari mana saya tahu URL untuk embedding ini? Teman-teman bisa cek langsung di dokumentasi dari OpenAI. Selanjutnya kita pilih autentikasinya berupa predefined dan kita pilih OpenAI. Di sini terlihat langsung dipilih karena sebelumnya kita sudah menginputkan kredensial. Selanjutnya kita akan mengirim body dengan tipe datanya JSON dan kita buat untuk field pertama adalah input di mana datanya berupa konten yang akan kita embedding. Kenapa ini saya kosongkan? Nanti kita akan drag and drop saja untuk value-nya. Yang kedua, kita akan menambahkan field model. Field model ini merupakan model embedding yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan field model yang small. Setelah itu kita close. Jangan lupa tadi kita belum mengisi ini. Kita akan isi dengan konteks yang ada di sini teman-teman. Sini kita akan cut ke dalam sini. Setelah itu kita coba. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, kita sudah berhasil melakukan embedding. Kita kembali. Selanjutnya kita akan memformat data agar nanti mudah diinsertkan ke dalam database kita. Kita klik di sini, Data Transformation, Edit Field. Nah, di sini kita akan melakukan manual mapping dan menambahkan beberapa field. Yang pertama adalah field ID dengan tipe data number.
di mana value-nya kita akan ambil dari sini. Oke, yang kedua kita akan nambahkan vektor, di mana tipe datanya adalah array, dan value-nya akan kita ambil dari sini. Oke, yang terakhir kita akan menambahkan payload. Payload ini akan menjadi informasi tambahan nanti di dalam database kita. Kita pilih tipe datanya objek, dan untuk value-nya kita inputkan. Yang pertama adalah kategori, lalu yang kedua adalah konteks. Oke, kita close. Ini kita rubah dulu ke expression. Lalu akan kita isi kategori dengan kategori di sini, dan konteks dengan konteks yang ada di sini. Oke, kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sekarang sudah memiliki format yang kita inginkan, di mana terdapat ID, vektor, payload, di mana di dalam payload terdapat kategori dan konteks. Back. Selanjutnya, kita perlu membungkus objek tadi ke dalam satu buah array bernama point. Kita buat sebuah agregat. Di sini kita pilih yang all item, tambahkan namanya points, lalu kita tes. Oke, sekarang kita sudah menjadikannya satu buah array bernama point. Nah, selanjutnya kita akan membuat collection di database kita. Klik plus node, kita tambahkan HTTP request. Di sini kita ubah metodenya menjadi put. Lalu untuk URL-nya, teman-teman bisa masukkan URL yang sebelumnya teman-teman dapat. Lalu tambahkan endpoint collections/rag. Jadi kita akan membuat sebuah collection dengan nama rag. Lalu close. Kita gunakan autentikasinya predefined. Kita pilih Kidron. Lalu untuk body, kita gunakan JSON dan kita isi seperti ini. Di sini kita menentukan size dari collection kita sebanyak 1536. Kenapa segitu? Karena kita menggunakan embedding yang small. Jadi size untuk embedding yang small itu adalah 1536. Lalu untuk distance-nya kita menggunakan dot saja. Oke, close. Lalu kita akan coba tes. Nah, bisa dilihat kita sudah berhasil membuat collection pada database. Selanjutnya, kita akan menginsertkan data ke dalam database atau collection yang telah kita buat. Kita tambahkan node lagi, HTTP request. Kita gunakan metodenya put. Nah, untuk URL-nya teman-teman bisa gunakan URL yang sebelumnya, tapi jangan lupa untuk menambahkan points di belakangnya, oke? Kita close, kita pilih authentication-nya yang predefined. Kidron. Lalu untuk body, kita gunakan field-nya saja, kita beri nama points. Untuk value-nya kita akan ambil dari sini. Lalu kita akan coba. Nah, bisa dilihat responnya berhasil. Kita akan coba cek apakah benar sudah terdapat di dalam database kita. Kita akan coba refresh. Bisa dilihat di sini teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah collection dengan nama RAG,
di mana size-nya 1536, di mana di dalamnya sudah terdapat 10 data. Kita akan lihat datanya. Nih, di sini kita bisa lihat bahwa data-data produk sudah masuk ke dalam collection kita. Oke, kita balik lagi ke aplikasi NAGN. Di sini kita close. Oke, untuk workflow insert database sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan save. Lalu kita balik lagi ke overview di home depan. Dan kita akan membuat workflow kedua. Seperti yang sebelumnya, create workflow. Nah, jangan lupa untuk mengganti nama project-nya atau nama workflow-nya. Sebelumnya, kita telah menghandle bagian retrieval, di mana informasi produk diinputkan ke dalam vektor database. Di sini, kita akan menghandle bagian generation, di mana saat user melakukan prompting dan dirasa promptingnya memiliki relevansi dengan data yang kita simpan di vektor database, maka LLM akan menggunakannya dan merespon balik kepada user. Langsung aja, yang perlu kita buat pertama adalah chat trigger. Di chat trigger ini, kalau kita coba tes, open chat, lalu kita coba tes, kita buka node chatnya. Di bagian item sini, dari sini kita tahu bahwa chat input berisikan input yang dimasukkan oleh user, di mana nanti kita akan gunakan chat input ini untuk diubah menjadi embedding dan dilakukan search ke dalam vektor database kita. Oke, kita close lagi. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan node agent. Teman-teman nggak perlu bingung tentang agent. Kita akan bahas ini lebih dalam lagi di topik selanjutnya. Untuk sekarang teman-teman cukup ikuti aja dan mengerti bagaimana cara membuat RAG. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat user message di mana value-nya merupakan chat input yang diinputkan oleh user. Lalu di sini kita bisa tambahkan juga system message untuk memberikan role pada agent. Oke, di sini saya sedikit menambahkan system prompt, di mana saya meminta agar agent merefer kepada data produk, dan jika dia tidak tahu jawabannya, saya minta dia untuk menjawab dengan I can help you with that. Oke, di bawah sini teman-teman bisa lihat bahwa AI agent membutuhkan chat model. Kita akan tambahkan OpenAI. Karena sebelumnya kita sudah menginputkan kredensial, di sini kita cukup untuk memanggilnya saja. Saya akan gunakan 4.1 mini. Oke, kalau sudah, kita akan kembali lagi ke AI agent. Lalu kita akan isi di bagian memori, di mana memori ini yang akan menjaga percakapan kita atau konteksnya tetap terhubung. Kita pilih simple memory. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat konteks window length dengan value 5, yang berarti model hanya akan mengingat 5 percakapan. Selebihnya model tidak akan mengingatnya. Oke, kita kembali lagi ke AI agent. Terakhir, kita menambahkan tools atau function calling, di mana nanti tools ini akan digunakan untuk membaca data yang ada di vektor database kita. Oke, kita klik. Di sini kita akan membuat sub workflow. Kita tambahkan namanya. Lalu kita jelaskan deskripsinya. Get product info from database. Sortnya kita biarkan database. Lalu untuk workflow, kita akan membuat sub workflow baru. Create a new sub workflow. Oke,
ini dia tampilan sub workflow. Kita akan mengubah dulu nama dari sub workflow-nya. Lalu kita akan mendelete node yang ini. Di sini kita akan coba lihat node yang awal ini. Di sini kita akan menambahkan field di mana ini merupakan inputan dari master workflow-nya. Kita akan tambahkan chat input dengan tipe data string. Lalu kita bisa memberikan default nilai di sini. Sebagai contoh, saya akan memberikan value test. Kenapa kita perlu menambahkan default value? Agar kita bisa melakukan tes pada sub workflow-nya. Setelah itu kita coba save. Lalu kita back. Selanjutnya kita perlu mengubah inputan dari user menggunakan embedding, sehingga kita akan menambahkan HTTP request untuk embedding. Kita ubah metodenya ke dalam post, lalu untuk URL-nya kita masukkan URL embedding. Seperti ini. Kita close. Selanjutnya untuk autentikasi kita pilih yang predefined, select OpenAI, otomatis akan terselect. Dan terakhir kita akan mengirimkan field di body atau parameter dengan nama input. Lalu value-nya kita akan gunakan dari sini. Yang kedua kita akan tambahkan model di mana value-nya adalah jenis model embedding yang small. Oke, setelah semuanya sudah diisi, kita coba. Nah, bisa dilihat proses embedding sudah berhasil. Kita kembali. Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian di vektor database kita. Kita akan tambahkan satu node untuk HTTP request lagi. Untuk metodenya, kita gunakan metode post. Lalu untuk URL-nya, teman-teman bisa menggunakan curl yang sebelumnya teman-teman copy dan menambahkan collection. Lalu nama collection-nya apa? Point. Dan terakhir query. Setelah itu kita close. Kita pilih autentikasinya predefined. Select keyRun. Lalu kita akan mengirimkan parameter di body. Kita pilih JSON. Lalu kita ubah ini menjadi expression dan kita coba inputkan. Di sini saya menginputkan 3 buah field. Yang pertama adalah query, di mana value-nya merupakan hasil dari embedding kita yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah limit, jadi hasil dari pencariannya berjumlah 4. Terakhir, kita ingin agar payload-nya juga dikirim. Oke, setelah itu kita close. Lalu kita coba step ini. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat bahwa terdapat 4 poin, di mana kita tadi melimit 4. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, di sini terdapat skor. Semakin besar skornya, semakin dia relevan dengan apa yang kita cari. Nilai maksimalnya adalah 1 dan paling kecil adalah 0. Oke, kalau gitu kita back. Terakhir, kita akan menggunakan agregat. Kenapa kita memerlukan agregat? Karena kita akan membuang hasil dari respon sebelumnya yang tidak kita butuhkan. Contohnya seperti status dan time. Di sini kita akan isikan result.point. Lalu kita coba. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada field status ataupun time. Oke, untuk sub workflow-nya sudah selesai. Jangan lupa untuk save datanya dan kita akan kembali ke
main workflow-nya. Di sini kita coba refresh. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa terdapat satu buah field yang akan digunakan untuk memberikan variabel dari master workflow ke sub workflow-nya. Di sini kita akan mengisi dengan ini. Oke. Selanjutnya kita coba tes apakah sudah berjalan sesuai keinginan kita. Kita bisa melakukan repost message yang ini. Di sini saya hanya melakukan tes dan OpenAI-nya sudah terhubung, begitu juga dengan memori. Sekarang kita akan men-trigger sebuah pertanyaan yang harusnya juga men-trigger tools atau function calling untuk mengambil data dari database. Saya akan coba ketikkan berapa harga produk dasar. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di sini terdapat log proses yang dilakukan oleh agent. Jadi awalnya agent akan menyimpan pertanyaan atau prompting user. Lalu dari sini dia akan melanjutkan bertanya ke LLM. Nah, LLM merasa dia perlu untuk mengambil data dari database sehingga dia menggunakan tools di mana akan menjalankan sub workflow. Di sini kita bisa lihat bahwa inputannya adalah produk dasar, karena tadi kita menanyakan produk dasar. Lalu, function calling akan mengambil data dari database atau membaca data yang berhubungan dengan produk dasar. Di sini bisa dilihat hasil dari pembacaan ke database. Selanjutnya, hasil yang didapat dari database akan ditanyakan ulang ke model. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa input yang diberikan kepada model juga sudah termasuk konteks tambahan dari result yang dihasilkan database kita. Sehingga respon yang dihasilkan oleh model sudah include dengan data informasi bisnis kita. Terakhir, hasil obrolan kita akan disimpan ke dalam memori kembali. Jangan lupa untuk save workflow-nya. Dan begitulah cara kita membuat chatbot menggunakan RAG. Oke, ini dia best practice untuk data RAG. Atau lebih tepatnya, bagaimana menyimpan data kita di dalam vektor database. Yang pertama adalah kualitas. Kita perlu memastikan bahwa data yang akan disimpan di dalam vektor database merupakan data yang sudah rapi, yang sudah bersih, tidak ada double data. Yang kedua adalah format. Teman-teman bisa menggunakan format yang biasa digunakan, contohnya adalah JSON-L. Yang ketiga adalah chunking. Chunking ini digunakan untuk memisah atau memecah data yang asalnya besar, contohnya informasi bisnis kita yang banyak. Kenapa perlu di-chunking? Agar lebih efektif, relevan, dan cepat. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk topik kali ini. Tadi kita sudah membahas apa itu RAG, apa saja komponennya, dan bagaimana alur kerja dari RAG. Kita juga telah praktik membuat chatbot menggunakan RAG. Terakhir adalah best practice untuk menyimpan data di vektor database. Gimana teman-teman? Udah mulai bingung? Atau malah tambah penasaran? Yang pasti teman-teman jangan lupa buat istirahat. Dan kalau punya pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya, oke? Segitu aja dulu dari saya, terus semangat belajarnya, bye-bye.